Untuk sekretaris ataupun di sini ada Dela ya, Del? Tadi kayaknya Ibu lihat Ada, Del. Bu. Del nanti tolong kasih tahu jembatan keledai untuk proses yang pertama sama proses yang kedua. Kenapa? Karena beberapa kelas sepertinya ada 2 kelas, ada 2 kelas yang terlewat prosesnya tidak, tapi terlewat jembatan keledainya. Nanti kalau udah kasih ke KM atau ke sekretaris untuk diposting ya. Oke, Bu. Monggo. Yuk. Sekarang kita mulai ke sintesis protein. Di depan layar Anda sudah ada ya share-nya? Anda bisa lihat yang namanya yang namanya sel, itu ada nukleus, berarti proteinnya itu yang seperti kalung mutiara berwarna-warni. Kalung mutiara ini disusun oleh minimal 100 mutiara yang disebut dengan asam amino. Yang kata Ibu, asam aminonya ada yang dari tempe, HIJ, dari kacang apa, itu teh disusun di sini. Jadi kalau ini adalah inti sel, ini sitoplasma ya. Bagaimana cara tubuh sintesis protein ini? Jelas si substansinya harus ada dan cetakannya harus ada. Misal pada saat kita kecil kita pernah teriris pisau, maka tubuh atau sistem saraf kita akan memberitahu, oh sel kulit di daerah jari ada yang rusak. Ayo cepat buat. Maka sel-sel di sekitar situ diperintahkan yang masih pada sehat untuk membuka kromosom misalnya nomor 7 ya, karena kromosom sel kulit itu ada di nomor 7. Berarti membuka pilinan, asalnya kan terpilin, ini jadi terbuka. Membuka sama enzim dibukanya, membuka pilinan kromosom nomor 7. Maka akan dibuka si pilinan ini. Terus kromosom nomor 7 itu enggak semuanya terbuka pilinannya. Lihat aja di sini ada yang tertutup di sini terbuka. Jadi kromosom nomor 7 kamarnya, nah harus tahu lokus mana. Jadi oh ternyata yang namanya kayak ginilah ada di Hotel Novotel lantai 5 kamar 526 gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kromosom nomor 7 lokusnya yang sebelah mana ya, begitu. Jadi yang namanya kromosom juga seperti itu karena si gen pembuat kulitnya yaitu jajaran dari, masih ingat ya kemarin nukleotida, ada tangga ini fosfat, maka ada gula, kemudian ada basa nitrogen sebagai anak tangga, begitu ya. Nah, ini sederetan basa nitrogen yang berjajar dengan kode tertentu, ini yang disebut gen. Jadi gen terdiri dari DNA, begitu ya. Nah, terus kalau udah tahu tempatnya, lokusnya ini terbuka. Kalau sudah terbuka, diapakan lagi? Sedangkan di luar nukleus yaitu di sitoplasmanya itu sudah menunggu ada RNA-R, ini ribosom. Ada di sini RNA-T, ingat ada cagaknya 3, ini RNA-T. Besar mah ini lihat tuh. Si asam amino sudah dicerna oleh dia pakai enzim juga. Kalau sudah memisah, nah mulailah tahap yang pertama yaitu transkripsi. Nah, ini Del yang kurang nih. Transkripsi. Jembatan keledainya S1 itu kalau mau lulus harus buat ya. Bu, maaf, nge-lag. Ibu ngomongnya ke Bu nge-lag Bu dari tadi Bu. S1 kalau mau lulus harus buat skripsi. S1-nya kita ibaratkan sebagai stage 1. Bu ngomongnya kepotong Bu, nge-lag. Sorry, kenapa?
Oh, Ibu tadi barusan. ngomongnya Oke, saya masuk yang sampai mana? Berarti saya pakai 2 gadget aja ya. Yang baru Tunggu. mulai jembatan keledai, Bu. Iya, Bu. Sudah terdengarkah anak-anak? Sudah, Bu. Ya, Ibu Mas, Bu. kaget sekali kalian protes berbarengan sampai membuka. Ada apa ada? Ya, baru saja Ibu lihat sinyal laptop Ibu turun drastis. Ini memang kita alami kurang lebih 10 hari ini ya. Makanya Ibu kadang-kadang ya beruntunglah Ibu ada beberapa device, udah gitu ada kita punya GC ya. Jadi kalau terjadi apa-apa kita sudah punya ya udah nggak shock ya. Kalau dulu kan langsung wah shock. Tapi yang agak parah tuh kuisis anak-anak. Tapi kalau seandainya kalian ada yang masuk aja satu, itu sudah selamat. Makanya ibu teh deg-degan untuk memulai satu. Kayak kemarin kan, kok di ibu nggak ada. Ternyata sudah pada banyak yang nunggu. Iya, Bu. Ternyata dioprek dulu sesuatu baru dia mau. Karena kuisis harus punya sinyal yang kuat. Makanya begitu kode itu keluar, harusnya cepat ada yang masuk satu aja. Bisa ada yang lain. Gitu ya. Oke, saya pakai 2 gadget ya anak-anak. Jadi maaf suara Anda tadi saya cepet lepas headset karena kaget. Jadi Ibu sampai yang di tahap ini ya yang hilang ya? Iya, Bu, yang transkripsi mau mulai jembatan keledai. Oke, itu penting ya. Jadi kalau anak-anak S1 harus kalau mau lulus harus buat skripsi. S1 harus membuat skripsi. S-nya itu jadi stage 1 yaitu transkripsi. Ya, itu jembatan keledainya. Untuk memudahkan nanti karena ada yang namanya stage 2-nya namanya translasi. Nanti suka ketukar. Nah, ini jembatan keledai yang saya buat sendiri. Jadi apa jembatan keledainya? Oh iya, S1 itu harus buat skripsi. Jadi set 1 atau tahap 1 itu transkripsi duluan. Apa itu transkripsi? Transkripsi itu adalah pengkodean atau penerjemahan kodogen. Nih, bukan kodogen. Penerjemahan DNA template, nih, DNA template atau DNA sen. Nih yang berjajar TAC oleh mRNA, ya, diterjemahkan sehingga menjadi urutan basa nitrogen yang menyusun kodon atau kodogen atau mRNA atau mRNAD. Jadi di sini aja sudah lihat sudah ada kalau terjemahannya atau apa maknanya banyak di buku-buku ya. Jadi menerjemahkan atau mencetak, tepatnya mencetak mRNA dari DNA template atau DNA sen gitu singkatnya. Dicetak dari mana nih lihat? T. T harusnya sama apa? T pasangannya sama apa? Sama Lihat adenin, aja Bu. seberangnya nih. Sama Iya. adenin, betul. A sama? Lihat seberangnya. Sama T ini kan pasangannya dulunya. Tapi Bu kenapa sama U? Ingat, yang ini DNA.
Sedangkan yang ini RNA. Kemarin di apa judulnya? Di perbedaan DNA dan RNA kan tidak ada T di RNA ya. Basa pirimidinnya diganti sama urasil. Nggak punya timin dia. Jadi kalau ada T dia langsung ganti. Terus C pasangannya apa? G ya. Gampangnya gimana? Ibu mah gini, kalau G sama C ini paling gampang. Kenapa? G kalau kita hapus karakter tengahnya nih, jadilah dia huruf C, betul? Itu jembatan keledainya saya. Ya, terus seperti itu. Akhirnya membentuk satu untai kodon. Kodon ini disebut sebagai kodogen juga, disebut sebagai RNA. D juga disebut juga sebagai mRNA. Jadi 4 namanya. Sama semua. Nah, kalau sudah si DNA merapat kembali, kodon lepas. Terus kalau sudah, dia akan keluar. Si kodonnya atau mRNA-nya, nih kan namanya udah lain lagi ya, sama aja sebenarnya ada 4 nama. Keluar dari pori-pori, disambut oleh ribosom. Terus diterjemahkan, apa ini? Oh mulai, kodon start. Oke. Sekarang triplet yang pertama, harus per satu triplet ya. Satu triplet terdiri dari 3 basa nitrogen. Mulai dari GUA. Hati-hati kalau di sini terjemahkannya dari kanan ke kiri. Nanti kalau soal tetap dari kiri ke kanan ya. GUA. Terus ini datang ke sini. Cocok enggak? Ini juga nanti datang ke sini. Cocok enggak? Nah, penerjemahan kode ini oleh tRNA itu yang disebut sebagai translasi. Nih, si ini sudah dibawa tadi asam amino yang tersebar di sitoplasma dibawa. Dibawa oleh Bu, tapi kan warnanya macam-macam. Tergantung ininya, Nak. Kode antigen yang ada di sini. Kalau antikodonnya apa, dia ngebawa asam aminonya apa. Seperti di praktikum. Ada tabelnya kan, ada tabel kodon namanya. Nah, itu berbagai macam asam amino ada di situ. Tenang, nanti Anda akan diperjelas kalau sudah ke soal, ya. Nah, ini begini, nanti ini di sini. Kita cek lagi ke yang nomor 8. Gambar-gambar ini saya dapat dari ensiklopedia Science kalau nggak salah ya. Bagus sekali gambarnya. Makanya Ibu senang sekali menerangkannya pakai ini. Karena bagi saya very clear. Nah, ini cocok nih tadi. A sama U. U sama A. G sama C. Kalau udah cocok begini, lihat sebelahnya. Si sebelah mungkin asalnya masuk ini. Wah, nggak cocok, keluar lagi. Terus masuk yang ini. Yang membawa UGG. Oh, coba kalau UGG cocok nggak sama ACCO? Cocok. Kalau cocok, maka si asam amino tadi yang pertama akan nempel di asam amino 2. Begini. Nanti yang ketiga dicek lagi. Coba masuk ini. Oh, cocok. Kalau yang nggak cocok, lepas. Tapi kalau cocok, nanti dia kembali klek di sini. Ini akan pindah ke sana. Seperti yang di gambar nomor 9. Sudah mengerti? Jadi, si asam amino ini akan didempetkan sampai 100. Kalau sudah 100, bahkan lebih, nanti ada kodon stop. Stop kodon berarti ini lepas semua. Jadilah sintesis protein selesai. Ya, jadi kayak penerjemahan kodon oleh tRNA itu yang disebut dengan translasi. Bu, pusing. Benar, nggak apa-apa. Pusing sekarang nggak apa-apa, daripada nanti kalau pusingnya pusing. Nah, udah selesai kan yang ini? Kita mulai dengan soal ya. Ibu, maaf. Yuk. Yang translasi jembatan keledainya apa, Bu? Nggak ada, Del. Jadi kan kalau Ibu kalau bikin jembatan keledai, satu udah ketahuan, satunya diingat. Jadi kalau tadi S1-nya
S1-nya skripsi, berarti S1 itu transkripsi, S2 yo itu. Sisanya ya, Bu. Oke, Bu. Makasih, Bu. Betul. Right. Oke. Sekarang kita share yang lain. Oh, maaf, ini belum di... Tadi suaranya double nggak? Nggak ya, untungnya ya. Karena ini masih di minimize. Belum Enggak, di Bu. mute yang satu. Iya, yang satu belum di mute ternyata. Untungnya sudah rendah, minimal banget. Patrick, bangun. Bobo lagi. Bangun. Temanmu sampai ketawa. Bangun. Jangan jangan rendetan makanya, ayo. Jangan rendet apa rendetan ya. Jangan bersandar, nanti jadi keenakan apalagi kursimu empuk banget. Aduh, kalah kursi saya juga. Saya tidak pakai kursi anak-anak. Kalau Ibu lihat kalau ada yang difasilitasi oleh orang tua kalian udah ada yang dibeliin kursi ya. Kursi untuk duduk nyaman dibeliin itu astungkara. Puji Tuhan ya. Mungkin dulunya nggak dibeliin lama-lama sampai kamu mau lulus anak-anak sabar ya. Generasi COVID lulus. Kamu adalah lulusan ke-3 kok, bukan ke-1. Dan kamu perlu tahu beberapa universitas sudah biasa menggunakan online sebelum pandemi. Ya, kakak kelas kamu yang di BINUS itu udah, ibu sih baru ini ya online. Ya iyalah, kalau kami mau udah biasa dosen kami online katanya. Jadi pas kayak gini kita mah nyantai. Oh, sebelum pandemi mereka udah biasa karena dosennya kan suka ada proyek luar kota dan sebagainya. Oke, monggo dilihat. Ini sudah pernah tayang. Diingat-ingat kalau si G selalu sama C, T sama A. Oke? Segini namanya nukleotida. Berarti kalau kamu disuruh bikin 10, kalau 10 nukleotida berarti 5 begini nih. Iya enggak? Karena berpasangan ya. Jadi kalau kamu mau bikin 10 ya nggak apa-apa. Bagus. Sekarang saya memerlukan 2 orang volunteer untuk mencoba mengisi. Tidak mau, tidak usah kita bahas asik. Perhatikan tabel kodon dan asam amino berikut. Ini soal boleh di-capture ya. Karena untuk dapat soalnya ada di Google contoh-contohnya dengan kunci soal sintesis protein, tetapi ini biasanya di nomor-nomor 20 ke sana baru ya. Macam-macam. Sepotong fragmen rantai sense. Ingat, di sini diberikannya sense DNA mempunyai urutan basa nitrogen sebagai berikut. Maka rangkaian asam amino yang terbentuk adalah, waduh, memang bisa pelan-pelan ya, namanya juga belajar. Nah, si rantai sense-nya ini Ibu salin di sini. Ingat rumusnya, rumus ini. Cari sennya, cari kodon, beres. Tinggal sesuaikan dengan tabel. Ya. Oke, monggo siapa yang mau coba? Apakah kodonnya dari rantai sense itu? Tadi di sintesis protein sudah dibahas ya. Rantai sense DNA-nya ini, maka kodonnya, ayo mulai. C sama apa? G sama G pasangannya apa? T pasangannya apa? Dan ingat, di sini warnanya hitam, di sini warnanya merah. Tuh, udah clue lagi sama Ibu udah kasih. Cepet ah. Jangan-jangan belum pada ngerjain praktikum ya. Boleh jawab, Bu? Nggak ada lagi nih selain Ardela. Oke, Del, monggo. Berarti kodonnya GCA C itu sama G, betul? sama G guanin sama, sama sitosin Yo, T sama, sama adenin. oke, terus bisa yang lain? Guanin sama Tadi dulu, sitosin. Del. Tadi dulu. Nih lihat caranya. C pasangannya sama
G. G pasangannya sama C. Ingat yang di sini. G sama C, T sama A. Pegang ini terus. Ya, bolak-balik. Jadilah gitu. C sama G, G sama C, T sama A. Oke, thank you, Del. Tadi dulu, Del. Kita cek yang lain. Ya, siapa coba yang mau coba? Satu orang. Saya, Bu. Nggak boleh kamu. Bu. Oke, Julian. Monggo. Mm-mm. T, lihat T. Ini nih. Kenapa di sini disebut dimerahin? Adakah T di RNA? Jadi sama apa? Harusnya memang benar A itu sama T. Tapi timin tidak ada di RNA. Diganti sama ya, T-nya aja Urasil. dulu. Urasil. Nah, kalau T tadi sama apa? Oke, lanjut. A sama? Iya, tetap sampai belakang. Karena udah contohin sama Adel. Yang paling susah kan nyontoin. Hah? U. Terus? Oke. Terus? Terus? Oke. Kita cek ya. Nah, gitu ya. Sama ya jawabannya Tobias ya barusan ya. GCA. Kenapa sih? Oh. Sudah dikeluarin jawabannya sama ibu barusan. Semoga tidak lihat. Ini kenapa dimerahin? Karena RNA. Sengaja dimerahin. Sekarang, berarti asam amino yang terbentuk apa sih? Ini berdasarkan ini. Kodon. Ini jelas-jelas kodon. Jadi kalau kodonnya ini, asam aminonya apa? Harusnya bisa lihat soal, lihat setengah jawaban harusnya bisa. Ayo, siapa bisa? Jangan Edward, we. Nanti Wat, masih banyak yang susah. Ayo. Saya, Bu. Saya, Bu, Bu. saya mau coba. Aduh, siapa itu tadi? Ibu dengar suaranya Sela, selain Sela. Sela udah beberapa kali. Siapa tadi Stella. yang bersuara lagi? Stella, Bu. Selain Sela? Stella, Stella, boleh lah Stella Stella. Bu mau nyobain. Stella, boleh. Stella. B. B. Kenapa B, Stella? Soalnya GCA asam aminonya B. Karena GCA, lihat aja di sini ya. GCA, Iya. mana GCA? Oh ini. GCA sama aminonya B Yang ya. kedua, Bu. Betul, terus? CUATD. Terus? Terus UCCE. Terus? Nggak ada ya? Oke, thank you Stella. Iya, Bu. Ya, nggak ada anak-anak jadi soalnya ini salah satu soal gagal. Ya. Nah, sekarang berikutnya. Thank you Stella. Kalau yang tadi itu pakai begini. Di beberapa soal, don't worry, be happy. You mustn't. Jadi lupa. Pokoknya Anda tidak perlu hafal sama yang namanya tabel asam amino yang ada di praktikum. Nggak usah hafal. Kenapa? Pasti sudah dikasih clue-nya oleh si soal. Disederhanakan menjadi begini atau dikasih kayak gini. Potongan, sebagian potongan dari ini. Kalau Ibu kasih semua. Yuk, siapa yang mau? Ini agak lain sedikit. Asam aminonya ada di tabel ini. Ini namanya tabel kodon.
Ini huruf pertama nih, huruf pertama. Seret ke sini. Ini huruf kedua. Terus kalau udah ketemunya, nah carilah kode-kode ini. Siapa mau coba? Jadi apakah asam-asam amino yang terbentuk? Ini tabel kode Saya mau nukleik ya. coba Aldi, monggo. tuh GCA alanin. Nah dulu G, lihat ya, G, C, A, G. C di sini kan? Kenapa? Karena ini huruf pertama. Berarti kalau huruf pertama satu baris gini, seret, punya dia. Terus huruf keduanya C, ini huruf kedua, seret. Jadi ini huruf, lihat ya, huruf ke satu, kayak yang sumbu Y nih. Huruf kedua kayak sumbu X. Ya. Jadi kalau G ke sini G berarti ini seantero si G ini 4 kolom. Terus huruf keduanya adalah C, maka C sekolom yang di bawah C. Berarti perpotongannya di sini betul? Ngartos sampai sini? Ibu. Ya. Kalau sudah tinggal cari A. GCA alanin. Maka tulis di sini. Alanin. Cukup untuk contohnya saya pingin orang yang lain. Samuel, Bu. Samuel, soklah KM. Kan C, Bu. C, terus U kan, Bu. C, terus A, salah ketang A, ketang C. Berarti Kemana? Jadi C apa sih yang kedua teh? C naon? Ke satunya C, yang keduanya? keduanya A bukan, Bu? Ya bukan lah. Kan ini. CUA. Oh. Ini CU. kan. Nah, berarti udah ketemu belum? Itu teh yang berarti yang pertama ya, Bu ya? Ini yang pertama ini. Ini yang pertama ya. Ini yang kedua, sok. Yang satunya C udah ketemu. Iya, Bu. Yang kedua udah. Yang namanya laecin bukan, Bu? Laecin. Itu lesin. Oh, lesin. Emang maaf, agak nggak terbaca ya. Sini kan kotaknya. Iya, Bu, C-nya kecil di pisan, sini. Bu. Betul. Digedein nggak ya sama Ibu? Udah isinya ya mah. Kayaknya udah dibesarin nih sama Ibu. C kan ini. Iya, Bu. C segini, U segini perpotongan di sini ya. Iya, Bu. C Iya. U A Kalian udah CUA. lesin Iya, namanya, lecin. lesin. Nah, yang lainnya nanti bisa lihat ya. U C UC di sini berarti UCC serin. Oke, bisa? Udah pada pinter lah. Citil Bu, citil. Emang kelas 3 mah harusnya kalian teh dapat biologinya teh minimal teh 7. Karena rumusnya ini banyak yang ilmu pastinya kelas 3 mah nanti ada perhitungan, ada ini nggak terlalu harusnya ya. Bisa ya? Oke. Bisa, Bu. Jadi syarat, yuk langkah-langkahnya. Terima kasih ya Aldi sama Samuel. Oke. Langkah-langkahnya selalu gini, cari dulu sensenya, cari kodonnya, cari asam amino. Ternyata Ibu ganti ininya si soalnya. Soalnya misalnya diketahui anti. Nah, Ibu ganti aja. Ibu ganti aja di sini. Di sini Ibu tulis anti. Oh, nggak mau ditulis. Tidak mau saudara-saudara. Keheula. Dah biarkan di situ. Ibu tulis di sini. Tinggal tambah ini. Anti jelek. Antisen. Ibu tulis di sini antisen. Udah beda.
Kalau antisen kayak begini berarti kalian harus dicari di sininya. Di sini cari sense-nya dulu. Ya, sense-nya dulu. Sense-nya apa? Coba ada yang bisa bantu? Ternyata ibu ganti nih. Ini adalah bukan deretan, si soalnya saya ganti. Berikut adalah untaian dari antisen DNA. Oh, nih. Kalau antisen DNA tetap langkahnya tulis dulu antisen, cari sense-nya. Baru cari kodon, baru cari asam amino. Oke. Ada yang tahu apa sense-nya? Tadi ingat kalau ini kalau kamu nggak ngerti mana sen antisen. Kalau yang di sini misalnya si bahasanya ini sense, berarti antisennya teh sebelahnya, antisen sebelahnya. Pasangannya sebetulnya itu teh. Antisennya, tapi yang dipakai untuk apa namanya? Yang dipakai untuk mencetak itu pasti sen. Jadi kalau diketahuinya antisen, cari dulu sense-nya. Ayo cepat. Siapa bisa untuk satu orang? Saya mau, Ibu. Maria, silakan Maria. Itu caranya sama kan, Ibu? Sama, cari pasangannya, tapi sesama DNA ya. Nah, berarti itu GCA, Mhm. Sok. Terus, ibu nggak mau lagi. CT. Ibu mau mengingat, jadi ibu belum mau nulis. Terus, Itu kan GCA, CTA, TCC, Mhm. GT, Apa? Yang terakhir? GTA. Bukan. Saya kebalik, Ibu. Benar. ACG. Ya. Right, gitu. Kenapa ibu nggak mau nulis? Karena begini anak-anak. Ibu kopas. Oh Ibu iya, ya, kasih ke Ibu sini. sama. Saya nggak sadar. Ya, tuh kan? Ibu kasih ke sini, terus ibu ganti. Ting. Di sininya ganti T, right? Di sininya ganti T, rebes. Terus yang ini, kodonnya perhatikan. Ini Ibu Del. Ibu kopas yang mana nih sekarang? Yang sense, Bu. Yang Cuman sense yang T-nya diganti. kopi yang antisen, sense apa kopi yang anti sense? yang antisen. Yang sense, kopi yang sense. Yang anti sense. Yang anti sense, Ini Bu. lihat. Sorry, Ini Bu. kan udah G, berarti kan kita tapi inget ya ini bolak-balik lihat kirinya loh. Jangan itu bolak-balik kamu nggak ingat kirinya. Nih, right? Tapi diganti apanya? T-nya diganti U, Bu. T-nya ganti U. Rebes kan, gampang kan sebetulnya. Kalau sudah tahu Anda rumusnya. T-nya ganti U. T-nya ganti U. Ini T-nya ganti U. Karena ini mah judulnya bolak-balik betekok. Bolak-balik betekok. Ibu, emang rumusnya begitu. Asalkan kita tahu. Tahu dari yang mana? Tahu patronnya. Yang jadi patron, please. Jangan move on dari teori saya kalau nggak kamu mumet. Nih patronnya. Sense, kodon. Ini tabel kodon namanya. Jadi dari kodon cari langsung ke sini. Jangan diapa-apain. Kenapa begitu? Ada beberapa rekan saya, tidak di sekolah Trinitas, di sekolah yang lain. Setelah kodon teh dicari dulu untuk antikodonnya. Ya nggak akan masuk atau ke sini. Orang ini namanya tabel kodon, bukan tabel antikodon. Jadi kalau rekan saya itu senangnya, waktu pas saya di bimbel tuh senangnya udah sense, antikodon, terus
udah send kodon, cari antikodon. Kenapa antikodon? Karena supaya tahu proses translasinya, step yang kedua. Karena tRNA itu akan membawa antikodon kan. Tapi buat apa kalau ditanyakan kode apakah yang dibawa oleh tRNA? Benar, kita cari antikodon setelah kodon. Tetapi kalau untuk mencari asam amino ini namanya tabel kodon, bukan tabel antikodon. Jadi nggak usah cari antikodon. Ya. Jadi kalau misalnya udah begini, nih ada antisen, langsung masuk ke patron yang biasa. Sen, kodon, terus asam aminonya apa? Nah, coba tar asam aminonya berarti nggak bisa pakai yang ini ya. Pakainya harus yang ini. Yuk, silakan. Satu orang, dua asam Saya, Bu. amino aja. Saya, Apa Bu. Regina? Sebentar. Regina ya. Tunggu, Neng. Agak gede. Aduh, gedein sendiri ya, Neng ya. Oh iya, Ya, Bu. sok Oke. gedein sendiri. Oke. Sok, CGU, naon? CGU itu arginin. Yang lain lihat, bener nggak? Soalnya ibu nggak bisa lihat ini kalau digedein nanti bingung. Arginin. CGU, tar dulu. C, C, Iya Bu, G. arginin Bu. Bener Bu. Betul? CG. Iya Bu, arginin Bu. Bener Bu. Oke, biasanya disingkat begini ya, Non? Biasanya disingkat gitu, arg. Terus? Kalau GAU itu asparginsir, Bu. Nah, aspargin. Wah. Gini. Ya, aspargin. Nah, sisanya cari sendiri. Thank you, Regina. Maaf kalau kamu nanti di Google cari aja gambar yang lebih jelas ya, si tabelnya. Kemarin mah kalau di laptop ibu teh jelas, nah di sini jadi dikopas-kopas jadi nggak jelas. Bisa? Nah, Bisa, Bu. Bisa, Bu. oke, ibu sekarang mau share yang tadi. Apa sih kendalanya kata ibu? Jangan ikut. Nah, soalnya ada yang seperti itu sampai ibu ngelesin waktu dulu. Ini apa ibu gimana kok susah? Oh, sama apa sintesis protein? Susah di sebelah mana kata ibu? Ini kok bingung bolak-balik tapi puyeng nggak masuk-masuk ininya nanti dari antikodon harus ke kodon. Ya jelas-jelas itu tabel kodon. Kalau judulnya tabel antikodon tak baru ya. Ini nih Non dibuat di sini nih. Nah, nih buat di sini. Jadi pengajar itu untuk mengetahui asam amino apa yang dibawa harus tahu ininya antikodonnya. Aduh, pusing deh kata saya. Kalau kayak gitu mah kalau pertanyaannya asam amino apakah yang dibawa oleh GCA ini juga kita harus terjemahin ke kodon kan? Karena ini antikodon kan? Ya, ini kan antikodon. Nih di sini tulisannya antikodon. Di sini tulisannya antikodon. Nih. Asam amino apakah yang dibawa oleh CAU? Kita nggak bisa ini langsung ke tabel itu. Harus tabelnya diganti dulu jadi kodon. Ini dikodonkan. Apa itu dikodonkannya ini? GUA. Betul? Ini kan pasangannya sama G. A sama U. U sama A. GUA. Cari di tabel kodonnya. Jadi si asam amino ini apa GUA coba? Ada yang capture nggak tadi GUA apa? Valin bukan Bu? Ntar dulu, Ibu lihat. G U valin. Oke, right. Ya. Berarti kalau ditanya asam amino apakah yang dibawa oleh tRNA berkode CAU? Nah, berarti si CAU-nya dibuat dulu jadi kodon. Kalau udah dilihat baru ke asam aminonya. Ngerti? Atau kebalikannya. Valin, valin dikodei oleh asam amino
oleh tRNA berkode. Nah, itu juga jadi bisa. Asam aminovalin dikodei atau asam aminovalin dibawa oleh tRNA berkode. Nah, kalau kamu susah, waduh, kodenya apa? Cari tabel kodon untuk valin. Cari tabel kodon untuk valin, balikin. Net, gitu. Kebayang? Contoh, kelas ini mah paling mantep kayaknya ya. Dikasih berbagai soal, paling ngeunah. Bentar. Misal nih, tRNA berkode apakah yang membawa arginin? Ada yang bisa? CG, Bu. Nggak mungkin 2, pasti 3. Arginin. CGU, Bu. Siapa CGU. yang belum menjawab hari ini? Yang belum menjawab, yang belum dapat poin hari ini? Saya, Bu. Yo, Patrick. Yang asam aminonya arginin itu adalah CGU, CGC, CGA, dan CGG. Itu asam aminonya. Ini judulnya tabel apa? Tabel Tabel kodon. kodon. Kodon, betul? Tabel kodon. Ini. Betul. Pertanyaan saya adalah tRNA berkode apa yang membawa arginin? DNA yang membawa arginin. Oh, tRNA berkode apa yang mempunyai kode triplet apa yang membawa arginin? Ini tabelnya tabel kodon. Kalau tRNA kata Ibu tadi bawa apa? Bawanya kodon apa antikodon? Ayo lihat capturean yang tadi. Antikodon, Bu. Bawa antikodon. Patrick masih bisa diteruskan? sepertinya enggak, Bu. Enggak, oke. Siapa yang lanjutin? Stella? Saya mau coba, Bu. Oke, Reza. GCU, GCC, GCA, GCG. Kita mah sarua jeung Patrick atuh. Ibu, Hmm, CGU bukan, Bu? apa? C CG CGU, Bu. Sama dengan Patrick. Ini asam aminokodon anak-anak. Yuk kita. Kayaknya Anda sedang mumet. Syukur kalau mumet. Ntar ya, saya potongkan sesuatu. Berapa menit lagi kita? 2 menit. Saya akan potongkan ini. Sorry. Ini aja deh. Perhatikan. Oke, perhatikan 2 gambar ini. Del. Yang ini nanti di capture juga ya. Ya, Bu. Oke, ini agak bersabar sedikit ya. Kalau kepotong sebentar. Kayaknya saya akan mengambil dari yang sini.
Salih. Sudah ada yang mulai kebayang sebetulnya harusnya apa? Pertanyaannya adalah triplet yang dibawa oleh tRNA. Nah, nih pertanyaannya. Kok tidak enak dilihatnya karena kita tidak menginisi titik-titik ya kayaknya. Nggak apa-apa deh. Kita mulai ya. Triplet yang dibawa oleh RNA. Nah, dimulai. Justru dibalik nih. Asam aminonya apa tadi yang diminta? Arginin, ya, Bu? Arginin. Ya, arginin. Arginin dikodei oleh yang tadi disebut Patrick tuh. Dan diulang oleh banyak orang. Dikodei oleh GCU, GC, GC, dan sebagainya. Si arginin ini, si GCU itu disebut apa? Sen, kodon, antikodon, atau apa? Coba, saya ingin tahu. Antikodon, Bu. Kalau GCA mah. GCA. Enggak, kalau CGU nih, yang di sini. CGU, CGC, ini disebutnya apa? Kodon, Bu. Kodon, karena tabelnya tabel Kodon. kodon. Ingat, detail dari tabel sangat bermanfaat. Si Ibu males banget nulis emang. Saya mah kelemahan saya nulis. Mengetik itu paling lama. Berarti begini kan? Ya enggak? Tabel si ini tabel kodon kan? Apa saja sih kodonnya? Arginin itu. Bahkan ada 6 ya. Kita contohkan 2 aja ya. C, G, U. Betul? Betul, Bu. G, C. Iya kan? Dan Iya, Bu. sebagainya. Nah, berarti kalau triplet yang dibawa oleh tRNA, triplet yang dibawa oleh tRNA, nih ya judulnya tos aya ya, tos aya ieu. Apa namanya? Dia kodon, antikodon atau apa? Antikodon. Udah jelas-jelas di situ tuh sampai Ibu pindahin. Gara-gara berarti dari tadi ada yang capture atau enggak, atau pusing nyarinya. Berarti di sini judulnya antikodon, betul? Betul. Ini RNA-nya RNA T ya. RNA T. RNA T kasih warna lain. Oke? Berarti kalau RNA T, kalau kodon balikin wae. Dan mau kalau kodon antinya ya balikin. Sen, anti sen balik gitu ya. Sok, apa? C sama? G. G. Ya. G ke? C. C. Salah. Ini terus? A. Bener. Terus? G. Itu bukan itu G. C. C. itu yang kayak dia G. tuh. Tuh, begitu. Tar dulu. Ini harusnya warnanya hitam ya. Oke. Ini yang dimerahkan. Begitu toh? Bisa anak-anak? Cetek, Bu. Maaf, Bu. Tadi saya jawab yang itu, Bu. Hah? Kata Ibu Mana? salah. Tadi saya Kamu bilang udah. GCA, GCU sama GCC.
Iya, Bu. Oh, berarti saya nggak konsen. Ya, oke oke Reza, maaf. Saya perkenankan Anda untuk mengambil poinnya. Ntar ya Ibu besarin ininya supaya enak di capture. Segini cukup ya? Oke? Bisa anak-anak? Sabu. Bisa, Bu. Ya. Kalau bolak-balik betekok kamu ngerti rumusnya. Sense ini oh berarti sebetulnya yang namanya what is it? Kodon teh antisen ya, sama dengan antisen ya, hanya ya iya namanya aja ini pasangan, kalau ini yang diterjemahkan ya pasangannya yang dicari sebetulnya, hanya berbeda ini. Oke, jadi dibolak-balik betekok kalau kata guru SMA gitu. Kalau dibolak-balik betekok kamu ngerti, gampang dah. Yang paling penting adalah kamu tahu dulu rutenya, yang paling penting rutenya begini begini begini. Oke. Dah, istirahat. Jangan lupa kerjain praktikumnya. Saya sudah atur waktunya untuk hari ini toh. Ya, Iya, Bu. jadi Anda sudah jauh lebih bisa siap ulangan. Ulangannya jadwalinnya apa ya, Sam? Kemarin, Sam? Jumat ya, Sam? Iya Jumat. Iya, Tapi karena kita 3 jam. iya. Berarti Jadi yang 1 jamnya nanti kita bab 4. Ada yang ngambil nggak? Ada yang ngambil nggak, Sam, bab 4? Ada, Bu. Nggak tahu. Oh, ada. Ya, Ada bab bab 4. 4 nanti udah ulangan juga, ada. juga bab 4. Nanti kalau diambil semoga ada yang ngambil semuanya ya. Semoga. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Saya mau udah terserah Anda aja. Yang mau hayu, enggak apa-apa ya. Oke, everybody. I think my explanation clear enough for you ya. So Bu, we can take a rest now. But apa? jadi Istirahat toh. ulangan bab 3 Jumat depan atau Tetap Jumat depan. Oh ya. Berarti Yang 1 jamnya langsung bab 4. Jadi 1 jam sebelum hari Jumat bab 4. 2 jamnya Hari ulangan. Jumat bab 4 2 jam. 1 jamnya ulangan 2 jam, 1 jam bab 4 gitunya. Oke, Bu. Oke. Oke. Sip. Sip. Jangan lupa tulis agenda. Ya, siap, Bu. Itu sangat membantu saya daripada nyari di HP, nyari agenda liar harus buka laptop.